Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Sobat Cyber, kemarin rame sekali gitu, rame lagi gitu, masalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena di tahun 2021 yang harusnya undang-undang ini disahkan karena sudah menjadi prolegnas program legislasi nasional sejak bertahun-tahun yang lalu, ternyata nggak berhasil disahkan di tahun 2021. Akhirnya mau dibawa ke 2022. Nah, di 2022 pun ternyata juga masih banyak terjadi kalau dibilang ya gontok-gontokan begitu antara pemerintah dan DPR begitu. Ada beberapa masalah, salah satunya adalah masalah Otoritas Perlindungan Data Pribadi gitu. Ada di mana lembaga ini? Nah, kita akan membahas sebenarnya apa sih yang terjadi. Kita sudah pernah membahas masalah ini dulu begitu. Sekarang kita coba bahas lagi karena ada masukan-masukan baru. Otoritas Perlindungan Data Pribadi ini akan dimasukkan ke kementerian lembaga. Kementerian mana, lembaga mana, nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, kita tahu bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah aturan hukum yang sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Melindungi dari apa? Dari kebocoran-kebocoran data. Saat ini kan kita lihat begitu banyaknya data yang bocor. Ada ratusan juta data yang bocor. Tokopedia, Bukalapak, Binika, BRI Live, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, data e-hack, dan lain-lain, Dukcapil, dan lain-lain begitu. Dan data-data ini ternyata digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan terhadap si pemilik data ini. Karena bocor di internet, orang bisa download, orang bisa beli, kemudian digunakan untuk tindakan-tindakan kriminal begitu. Yang jadi masalah adalah sampai saat ini belum pernah ketangkep tuh siapa orang-orang yang melakukan pertasan terhadap data-data ini gitu. Aparat penegak hukum juga sepertinya kesusahan untuk menangkap begitu. Kemudian juga tidak ada kabar bagaimana lembaga-lembaga terkait, ada Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian Kominfo, kemudian lembaga yang mengalami kebocoran data gitu, ketika melakukan audit gitu, hasilnya tidak pernah dipublikasikan, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dengan data kita, apa yang terjadi dengan lembaga ini, kenapa sampai terjadi kebocoran begitu. Dan banyak dari kebocoran data ini bukan disebabkan oleh si hacker begitu, tapi karena lemahnya sistem yang dimiliki oleh penyimpan data ini. Sobat Cyber, kalau yang melakukan hukuman untuk pelakunya sebenarnya sudah ada nih di Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Ancaman hukumannya bisa sampai 8 tahun penjara, hukuman dendanya sampai 800 juta begitu. Fine kalau ketangkep ya gitu. Tetapi ketika kebocoran data itu diakibatkan karena kelemahan sistem gitu, ini belum ada nih aturan hukum yang bisa menjerat mereka dengan hukuman yang sangat berat. Yang ada adalah aturan hukum yang kelasnya kalau menurut saya anak SD gitu. Kenapa anak SD? Karena hukumannya kayak hukuman ke anak SD. Aturan hukum yang dipakai saat ini adalah PP nomor 71 gitu tahun 2019 kalau tidak salah, tentang PSTE, penyelenggaraan sistem transaksi elektronik begitu. Kemudian ada peraturan Menteri Kominfo nomor berapa ya? Nomor 20 kalau tidak salah, tentang perlindungan data pribadi begitu. Yang kalau kita lihat ancaman hukumannya itu, yang pertama adalah diperingatkan secara lisan, kemudian yang kedua diperingatkan secara tertulis, yang ketiga akan dihentikan sementara kegiatannya kalau terbukti melakukan pelanggaran data gitu, yang keempat diumumkan di platform online begitu. Tapi sampai saat ini paling maksimal hanya peringatan tertulis begitu, dan tidak ada hukuman kepada penyelenggara sistem elektronik gitu yang karena kelemahannya terjadi kebocoran data. Nah, itulah kenapa kita butuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sobat Cyber, kalau data kita bocor gitu dan digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, apa yang terjadi? Bisa digunakan untuk pengiriman spam SMS. Tiap hari kita terima SMS nggak jelas, terima link-link nggak jelas gitu. Kita tiap hari diteleponi sama orang-orang nggak jelas dari kartu kredit A lah. Kalau kita nggak mau besok dari kartu kredit B, dari asuransi C gitu, dari bank E gitu. Itu muter aja kita ditelepon-teleponin gitu.
mengganggu gitu. Dan kalau kita bilang tidak, data kita ini digeser gitu, mungkin ke temannya yang lain dan digunakan untuk menelpon kita lagi. Itu masih enteng, masih kerugiannya baru kerugian waktu kita. Tapi ada yang digunakan untuk melakukan misalkan pengambil alihan dompet digital. Bisa mengambil alih OVO, GoPay, Dana. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengirimkan link-link phishing ke device kita, ke handphone kita gitu. Sehingga tiba-tiba akun media sosial kita diambil alih orang, akun bank kita bisa diambil alih orang gitu. Isi data di handphone kita bisa diambil alih orang begitu. Level di atasnya lagi, orang yang tidak bertanggung jawab gitu, yang memiliki data ini gitu, mereka bisa menggunakan data ini dengan kepintarannya gitu, dengan otak kriminalnya gitu, bisa melakukan take over rekening yang kita miliki gitu. Mereka punya data nomor rekening kita, data ibu kandung kita, data alamat kita, punya data nomor handphone kita, punya data macam-macam mereka punya begitu, sehingga mereka bisa mengambil alih akun rekening kita. Nggak kebayangkan kalau misalkan kita udah nabung susah-susah, tiba-tiba duit kita hilang begitu aja. Hanya gara-gara adanya kebocoran data ini gitu. Atau misalkan kemarin ketika rame-ramenya ada pinjol ilegal gitu, tiba-tiba kita didatangi debt collector gitu. Ternyata data kita digunakan untuk melakukan pinjaman online ilegal gitu. Yang kita nggak ngerti apa-apa gitu, tiba-tiba data kita digunakan untuk melakukan peminjaman, untuk utang gitu. Dan karena kita tidak melakukan itu, nggak dibayar sama si pelakunya ini, dan akhirnya perusahaan pinjol itu datangin ke rumah kita karena menggunakan alamat kita. Padahal kita tidak melakukan itu gitu. Atau saat ini data kita bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat negatif gitu, dan ini bahaya gitu, karena saya pernah berbicara dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR begitu. Beliau cerita bahwa ada nih ketika penggerbekan teroris gitu, kemudian dilihat ada daftar nama anggotanya gitu, dilihat ada KTP-nya, dikejar semuanya kan satu persatu gitu. Ternyata ada beberapa yang orang tersebut tidak terlibat terorisme. Karena apa? Karena KTP-nya yang dipakai orang untuk daftar organisasi teroris gitu. Kan cilaka kita. Nggak pernah ikut terorisme, nggak pernah ikut ngapa-ngapain, tiba-tiba kita datangi Densus gitu, kemudian ditangkap, dibawa gitu. Ya mungkin kita bisa lepas gitu, tapi kan kita malu gitu. Di rumah ditangkap ya kan, banyak aparat gitu. Nah ini bahayanya ketika data kita ini bocor dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Sobat Cyber, kita butuh aturan hukum begitu yang bisa memberikan sanksi yang cukup berat gitu kepada penyelenggara sistem elektronik, baik di pemerintah ataupun di swasta, yang karena kelemahannya mereka lalai dan mengakibatkan kebocoran data pribadi masyarakat. Nah, kita butuh itu. Oleh karena itu, kita butuh undang-undang perlindungan data pribadi. Yang jadi masalah adalah semua orang sekarang berpikir bahwa oke, kita butuh undang-undang ini. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi program legislasi nasional gitu sejak tahun 2020. Sekarang udah berapa tahun? Udah hampir 3 tahun ya gitu. Bahkan sebelumnya juga menjadi pembicaraan bahwa kita perlu undang-undang ini gitu. Tetapi ternyata undang-undang ini nggak segera disahkan. Menjadi program legislasi nasional, menjadi prioritas, tapi tidak disahkan. Bahkan di tahun 2021, Pak Jokowi sudah memerintahkan ini undang-undang yang penting harus segera disahkan supaya masyarakat terlindungi. Tapi tidak juga disahkan. Nah, ini yang jadi masalah. Ada apa nih? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ternyata ada beberapa masalah dalam undang-undang ini gitu yang akhirnya menjadi stuck gitu, deadlock gitu. Ada beberapa pasal gitu, antara lain adalah tentang masalah otoritas perlindungan data pribadi. Lembaganya nanti ada independen di bawah presiden atau di bawah kementerian terkait gitu, di bawah Kominfo misalkan. Yang kedua adalah masalah segregasi data, bagaimana sharing data dan lain-lain begitu. Tapi yang paling menjadi inti permasalahan adalah masalah lembaga ini. Di mana lembaga ini nanti akan diletakkan gitu. Sehingga karena ada ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR, dalam hal ini Kominfo dengan Komisi 1 DPR begitu, akhirnya apa? Akhirnya terjadi deadlock. Sudah 3 kali masa sidang plus 2 kali penambahan masa sidang, tidak ada juga keputusan gitu. Dan akhirnya di tahun 2021 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tidak bisa disahkan. Sobat Cyber, kemudian menginjak ke tahun 2022.
begitu banyaknya pelanggaran data lagi. Di awal-awal tahun gitu, ada 3 kementerian yang diretas gitu. Ada Bank Indonesia, kemudian saat itu ada Pertamina kalau tidak salah, kemudian ada BSSN begitu, yang membuat orang semakin berpikir, oh ini sudah urgent ini. Gitu. Akhirnya dibicarakan lagi. Tapi pembicaraannya akhirnya gitu menjadi ambigu. DPR bilang menunggu undangan pemerintah gitu, pemerintah katanya menunggu undangan DPR begitu. Nah, ini yang benar mana ini? Gitu, ya kan? Nah, akhirnya karena DPR tidak mau lembaga ini ada di bawah pemerintah begitu, dan saya setuju di sini. Kenapa? Karena kalau lembaga ini tidak independen gitu di bawah kementerian, akan susah menegakkan hukum gitu ketika yang membuat pelanggaran itu adalah institusi pemerintah. Hanya bisa galak terhadap institusi swasta begitu. Oleh karena itu, mau tidak mau lembaga ini harus independen gitu, seperti KPK lah contohnya gitu. Sehingga siapapun nanti yang melakukan pelanggaran data, ya lembaga ini berhak nanti untuk menghukumnya gitu. Karena yang mengelola data pribadi masyarakat itu bukan hanya di swasta, bukan hanya penyelenggara sistem elektronik di swasta, tetapi juga di pemerintahan, bahkan lebih banyak di pemerintahan. Ada Dukcapil, data KTP kita ada di sana semuanya gitu. Kemudian ada Kominfo bersama dengan Telkom, data Peduli Lindungi ada di sana. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Karena pemerintah mau ini di bawah kementerian gitu, atau dijadikan satu terhadap tugas kementerian lembaga, kemudian Komisi 1 DPR bersikeras bahwa ini harus independen gitu, akhirnya mau dicari solusi gitu, sehingga kemarin sempat tersampaikan gitu, ya sudahlah, nanti lembaga ini dijadikan satu fungsinya dengan Badan Siber dan Sandi Negara begitu. Nah, ini lebih aneh lagi kalau menurut saya. Kenapa? Badan Siber dan Sandi Negara saja saat ini gitu, untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya itu masih keteteran. Melakukan tugas pokoknya saja untuk mengamankan institusi yang ada di Indonesia itu masih belum bisa gitu. Kalau diberikan tugas ini lagi untuk masalah perlindungan data pribadi, ya pasti akan keteteran. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Badan Siber dan Sandi Negara ini dasar pembentukannya adalah peraturan presiden gitu, Perpres gitu. Sedangkan otoritas lembaga perlindungan data pribadi ini dasar pembentukannya adalah undang-undang. Aneh nggak? Kalau lembaga yang dibentuk atas dasar undang-undang, pelaksananya adalah lembaga lain yang dasarnya hanya dari peraturan presiden, pasti akan bermasalah. Ini nanti akan panjang urusannya gitu. Sehingga kalau menurut saya gitu, ya memang lembaga ini mau tidak mau harus independen di bawah presiden gitu, sehingga memiliki otoritas yang sangat kuat begitu, yang memiliki kemampuan atau power yang sangat kuat untuk menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran data. Nggak main-main loh. Yang jadi korban ini benar-benar masyarakat gitu. Yang jadi korban adalah rakyat. Ya masa kita mau hitung-hitungan, mau melindungi rakyat, kan nggak boleh gitu. Anggaran kita yang digunakan untuk COVID, untuk hal-hal lain, untuk pemindahan ibu kota itu juga banyak sekali gitu. Masa kita mau membuat suatu institusi gitu yang mau melindungi rakyatnya, jelas-jelas melindungi rakyatnya gitu, karena banyak korbannya gitu. Masa kita masih perhitungan gitu. Nah, ini yang menurut saya nggak boleh. Nah, oleh karena itu, Sobat Cyber, mari kita bersama-sama untuk bisa melakukan kampanye gitu, campaign gitu, bahwa undang-undang ini perlu segera disahkan, perlu segera dimiliki oleh negara Indonesia, oleh bangsa Indonesia gitu, supaya masyarakat kita bisa lebih terlindungi masalah data privasinya gitu. Yang kedua adalah kita perlu menyampaikan gitu bahwa kita harus memiliki lembaga ini secara independen supaya tugasnya itu bisa maksimal. Percuma kita buat undang-undang, kita buat lembaga begitu, tapi ternyata undang-undang dan lembaganya itu hanya sebagai formalitas, atau kalau saya bilang macan ompong gitu. Ya,
percuma gitu. Mana siapa yang mau dilindungi gitu? Bagaimana bisa melindungi rakyat? Bagaimana bisa melindungi masyarakat gitu. Oleh karena itu, saya berharap gitu, Pak Presiden Jokowi semoga bisa melihat video ini gitu, bahwa kita perlu otoritas pelindungan data pribadi yang memang harus independen, langsung di bawah presiden, supaya bisa melakukan penegakan hukum secara maksimal, supaya bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Sobat Cyber. Jika Sobat Cyber suka dengan konten ini, silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, supaya bisa dapat info duluan terhadap konten-konten dari Ruang Cyber. Terima kasih, sehat terus, salam Cyber Indonesia.